Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ketujuh ini kita masih akan membahas tentang geografis Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iklim Indonesia. Oke. Nah, nanti setelah belajar materi ini, anak-anak akan mengetahui jenis iklim yang ada di Indonesia dan mengetahui perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, kira-kira apa itu iklim? Nanti akan kita pelajari. Nah, di belajar sebelumnya kita sudah belajar tentang persebaran suku-suku dan persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, artinya keadaan cuaca itu dikatakan lama, misal dalam 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini rata-rata curah hujan lebih banyak daripada kemarau. Nah, itu dikatakan sebagai iklim. Iklim selama 6 bulan, iklim selama 1 bulan, iklim selama 1 minggu. Keadaan rata-ratanya. Oke. Nah, sedangkan cuaca itu apa? Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu singkat dan tempat tertentu. Nah, kalau cuaca ini misalnya nih, dalam hari ini, hari Senin, nanti sampai siang itu cuaca cerah, tidak ada hujan, sampai sore juga. Tapi tiba-tiba malam hujan, dan hujannya itu mungkin hanya di daerah Sunggal misalnya, sedangkan di daerah Marendal tidak hujan. Jadi waktunya singkat tadi malam hari, dan kemudian di tempat tertentu, tempatnya tadi misalnya di daerah Sunggal yang hujan, sedangkan di daerah Marendal tidak. Nah, itulah cuaca. Tapi kalau iklim itu hampir sama dengan cuaca, cuman keadaannya dirata-ratakan dalam waktu yang panjang hitungannya, misalnya dalam satu minggu dihitung. Kemudian kita akan mengetahui jenis iklim yang ada di Indonesia. Ternyata ada 3 iklim yang ada di Indonesia. Apakah iklim salju ada? Tidak ya. Nah, iklim-iklim apa saja itu? Nah, yang pertama adalah iklim tropika atau iklim panas. Kemudian ada iklim laut. Dan yang terakhir ada iklim musim atau iklim muson. Nah, kita akan mempelajari 2 iklim ini hari ini, yaitu iklim tropika dan iklim laut. Minggu depan kita akan mempelajari iklim musim atau iklim muson. Oke. Nah, yang pertama iklim tropika atau iklim panas. Iklim panas terjadi karena letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, wilayah tropis itu apa, Pak? Wilayah tropis adalah wilayah sekitaran garis khatulistiwa. Oke, garis khatulistiwa itu apa? Garis khatulistiwa atau yang disebut juga dengan garis ekuator, garis khayal yang membelah bumi tepat di tengah-tengah. Oke. Seandainya bumi itu terbelah 2, nah garis khayalnya itu disebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Ini dia. Jadi, ini dikatakan sebagai wilayah tropis. Oke, lihat nih. Kalau dibelah 2, ini. Yang berwarna biru ini adalah sekitaran garis khatulistiwa atau sekitaran garis ekuator. Itu disebut wilayah tropis. Kenapa juga dikatakan sebagai wilayah tropis? Karena garis khatulistiwa tersebut mendapatkan sinar matahari hampir seluruh daerahnya, hampir sekitar 40% sinar mataharinya terkena langsung. Beda ya kalau yang tidak terkena sinar matahari ini, seperti di daerah-daerah Eropa, itu hampir tidak mendapatkan sinar matahari langsung, sehingga terjadi iklim salju seperti itu. Nah, ini juga di daerah sini pastinya panas, tapi di daerah sini sudah daerah beriklim salju. Oke. Nah, kemudian ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, suhu kita misalnya di Indonesia ini hampir tidak kita dapati suhu di bawah 18 derajat Celcius.
Mungkin bisa kita dapati sekitar mendekati 18 derajat Celcius itu kalau kita pergi di Medan ini, di Sumatera Utara ini, pergi ke daerah Brastagi. Nah, suhunya mungkin rendah ya, semakin rendah suhunya maka semakin dingin daerahnya. Tapi tidak mencapai 0 derajat Celcius karena tidak ada iklim tropis, karena tidak ada iklim salju. Karena kita di sini iklimnya tropika atau iklim panas, maka tidak ada salju. Salju itu 0 derajat Celcius. Kemudian juga tidak terlalu panas seperti di daerah Arab karena suhunya jarang melebihi 27 derajat Celcius. Kemudian di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Nah, jadi nanti kita akan membahas di iklim selanjutnya kenapa bisa seimbang. Kadang musim hujan, kadang musim panas. Jadi tidak ada yang terlalu dominan, tidak terlalu dominan hujan, dan tidak terlalu dominan panas. Semuanya seimbang di Indonesia ini karena daerahnya tropis, mendapatkan panas yang cukup. Kemudian ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, kita juga secara tidak langsung menyadari bahwa waktu siang itu hampir 12 jam dan malam 12 jam. Beda kalau di daerah Eropa sana, contohnya di daerah Finlandia. Nah, ada suatu daerah di Finlandia itu mereka selama 200 hari mereka tidak melihat matahari. Artinya malam terus. Sedangkan kita hanya butuh waktu 12 jam untuk pergantian. Tapi ada suatu daerah tadi di Finlandia, di Eropa sini, mereka tidak melihat matahari selama 200 hari. Itu karena iklim yang mungkin tertutupi oleh hujan-hujan salju. Karena iklim sana adalah iklim salju salah satunya di musim dingin. Kemudian suhu yang tertinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Oke, nah matahari ini membantu penguapan untuk daerah-daerah yang memiliki debit air yang banyak. Oke, sehingga walaupun panas tetap terjadi hujan. Kita lihat contohnya Danau Toba. Nah, ini Danau Toba. Danau Toba di Sumatera Utara. Ini dia. Nah, karena adanya iklim panas tadi atau karena sinar matahari langsung, Danau Toba ini akan menguap. Nah, ini di sini penjelasannya. Ini kita anggap sebagai Danau Toba. Karena ada sinar matahari yang membantu penguapan, air dari Danau Toba ini akan menguap ke langit. Kemudian di langit akan membentuk partikel awan. Partikel itu artinya zat-zat dalam unit-unit terkecil membentuk awan sehingga menjadi besar. Kemudian nanti awan ini akan dihembuskan oleh angin menuju ke daratan, sehingga baik di laut, baik di danau ataupun di daratan akan terjadi hujan atau turun hujan. Nah, seperti itu. Lihat ini Danau Toba, di sekitar Danau Toba terdapat banyak awan-awan. Nah, awan-awan ini terbentuk dari penguapan Danau Toba ini tadi. Kemudian nanti Danau Toba ini awan-awan di Danau Toba ini akan berembus ke daratan-daratan sehingga di daratan terkena hujan. Nah, walaupun iklimnya panas tetap ada hujan. Kemudian karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi, nah suhu yang tinggi tadi karena daerah tropis, sehingga sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut dengan musim panas berkepanjangan. Nah, jadi seharusnya memang kita mendapatkan musim kemarau terus. Tapi karena di daerah Indonesia ini banyak perairannya, maka tetap ada musim hujan. Nah, tapi kita tetap merasakan musim panas yang berkepanjangan. Kenapa bisa? Kita lihat ini contohnya. Karena suhu di Indonesia panas, sungai, ini kita anggap sebagai sungai, ada juga nanti sawah kita bayangkan, kemudian kolam, sumur, nah tetap mengalami penguapan. Nah, ketika mengalami penguapan, air-air tersebut akan membentuk awan, dan awan tersebut akan berembus ke daerah lain menurunkan hujan. Sedangkan di daerah yang sudah menguap tadi tidak terkena hujan, makanya terjadi musim kemarau yang berkepanjangan karena sumber air sudah mulai menghilang.
Oke. Nah, kita pelajari iklim yang kedua, iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Benar ya? Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas daripada daratannya. Kemudian, iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh air laut dan lautan. Oke. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Nah, ternyata sama ceritanya seperti di Danau Toba tadi. Hanya dari Danau Toba saja sudah bisa menghasilkan hujan. Bayangin Indonesia dikelilingi lautan yang sangat luas, maka akan membuat penguapan yang banyak dan mengakibatkan hujan yang juga banyak di hari-hari yang berbeda. Kemudian kita lihat wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi. Nah, ini maksudnya tadi penguapan kita tuh tinggi karena lautnya luas, juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, jadi kita memiliki curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini artinya hujan yang sering sepanjang tahun. Jadi dalam seminggu bisa seminggu hujan, bisa 4 kali hujan. Seperti itu yang dikatakan curah hujan yang tinggi. Sering terjadinya hujan. Kemudian sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Nah, makanya di Indonesia tadi dikatakan seimbang walaupun di daerah tropis, di daerah panas, tetapi memiliki musim hujan yang berkepanjangan karena ada iklim laut tadi. Kemudian dengan adanya iklim laut ini, warga Indonesia merasakan kenyamanan karena lebih memiliki banyak keuntungan untuk membantu kelangsungan hidupnya. Nah, hujan sangat ditunggu-tunggu ya. Hujan penuh berkah untuk para petani agar bisa menumbuhkan tanaman-tanamannya. Begitu juga untuk kita. Kita tidak kekurangan air sumur karena air minum, air sumur, dan air sebagainya karena banyaknya hujan yang tertampung di buminya Indonesia. Nah, ini kita lihat, ini peta Indonesia. Peta Indonesia dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Lebih luas lautannya daripada daratannya. Nah, walaupun ini di daerah panas, karena lautan ini akan menguap. Ini lihat, lautannya akan menguap karena ada sinar matahari langsung. Kemudian membentuk, uapannya tadi membentuk awan. Nah, awan tadi akan berhembus oleh angin menuju ke daratan, sehingga di daratan akan mengalami musim hujan. Nah, air-air yang jatuh ke bumi kemudian masuk ke dalam tanah dan kembali lagi ke laut, ke sungai, ke danau, seperti itu. Oke. Nah, itu saja untuk tugasnya membuat catatan dari yang Bapak jelaskan dan Bapak tuliskan di slide. Oke, nanti dikumpul ke WhatsApp Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.